Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD yang beracarakan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 dan pembentukan pansus pembahasan raperda. Selawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana dimaklumi, rapat paripurna DPRD hari ini merupakan implementasi dari ketentuan pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Perlu kami sampaikan bahwa penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 dimaksud telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD internal pada tanggal 16 April 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini yang dihadiri oleh 37 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Senin tanggal 19 April 2021 yang beracarakan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 dan pembentukan pansus pembahasan raperda secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami mintakan persetujuan rapat paripurna istimewa DPR yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum sampai pada acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020, terlebih dahulu akan dibacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 oleh yang terhormat Saudara Ketua DPRD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, Ibrahim Rosadi. Yang terhormat anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, para komandan, kepala satuan TNI dan Polri, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekda, para staf ahli, para asisten sekretariat
daerah dan sekretaris DPRD, para kepala badan, dinas, kantor, bagian, camat, Kabupaten Cirebon yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Sejenak kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun 2019. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat ya. Amin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ Bupati tahun 2020 dan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati. Penyampaian rekomendasi dan catatan penting DPRD Kabupaten Cirebon terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Cirebon tahun 2020 disusun dengan sistematika pendahuluan, penilaian kelengkapan, kelayakan dokumen LKPJ, dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun 2020. Yang pertama, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan seterusnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2. Hasil pelaksanaan tugas, pembantuan, dan penugasan. Selanjutnya, diatur dalam pasal 16 bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf A meliputi 1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. 2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya. 3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 merupakan bagian untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, di mana visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sebagai laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, dalam pembahasan LKPJ 2020 ini, kami tidak ingin menyampaikan tanggapan-tanggapan yang bersifat politik, tapi kami akan berusaha untuk menyampaikan tanggapan analisis terhadap strategi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, dan berusaha untuk mengevaluasinya melalui perbandingan dengan data statistik dan mencari korelasi kebijaksanaan strategisnya yang telah diambil dengan perkembangan ekonomi, politik, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Cirebon. Dan kami ingin menjadikan analisis ini sebagai titik awal dalam menghadapi tantangan masa depan Kabupaten Cirebon. Dimensi pertanggungjawaban kepala daerah harus dimaknai dengan upaya mengedepankan akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah menyangkut penilaian indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keterangan pertanggungjawaban Pak Bupati hakikatnya dapat dipandang sebagai public responsibility dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan proses pembahasan LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020
sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah. Kemudian masuk ke penilaian kelengkapan kelayakan dokumen LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Cirebon akhir tahun anggaran 2020. Secara umum, penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ tahun anggaran 2020 di dalam penyajiannya, terutama dalam penyajian data, terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan kurang memadainya dokumen LKPJ ini untuk mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Laporan tersebut disusun dengan minim narasi, sehingga kami agak sulit dalam memahami tingkat keberhasilan pembangunan tahun 2020. Laporan tersebut juga tidak dilampiri dengan beberapa penghargaan yang didapat di tahun 2020, sehingga seolah pembangunan 2020 berjalan seperti apa adanya. Sasaran strategis. Untuk mencapai visi kepala daerah, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, pemerintah daerah telah menetapkan 5 misi dan 19 sasaran strategis kabupaten. Pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya. Sasaran strategisnya melestarikan dan menumbuh kembangkan budaya masyarakat. Sasaran strategis yang kedua, berkembangnya sektor wisata berbasis budaya. Kemudian, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju, unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional. Dan memelihara keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Turunan misi dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan tolak ukur kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Sasaran strategis bukan hanya menjadi statement politik yang bersifat normatif atas turunan dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, LKPJ disusun berdasarkan format pendahuluan, perubahan, penjabaran APBD yang menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Kemudian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang antara lain memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Dalam dokumen LKPJ ini, kami ingin mengukur sejauh mana capaian kinerja kepala daerah atas pemanfaatan anggaran pembangunan dan belanja daerah tahun 2020 terhadap visi, misi, dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Namun, dalam dokumen LKPJ yang dihantarkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Cirebon tersebut, khususnya pada bab 3 dan bab 4, seharusnya memuat capaian kinerja, tapi sama sekali belum dapat menggambarkan hal tersebut. Dokumen tersebut hanya berisi tentang kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Dan kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk LKPJ di masa-masa yang akan datang bisa menggambarkan tentang kinerja sinergitas antara OPD yang mewakili dari sasaran-sasaran strategis kepala daerah. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran strategis pemerintah daerah adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya dengan sasarannya berkembangnya sektor wisata berbasis budaya dan melestarikan budaya masyarakat. Dalam dokumen tersebut kami tidak dapat mengevaluasi sejauh mana capaian tentang kinerja pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat Cirebon dan sejauh mana berkembangnya sektor pariwisata berbasis budaya karena tidak ada sama sekali data tentang kebudayaan mana saja yang dilestarikan dan ditumbuh kembangkan.
Begitu juga dengan sektor pariwisata berbasis budaya. Apa saja destinasi yang diintervensi melalui program pemerintah daerah yang diharapkan bisa berkembang sehingga kita dapat mengevaluasi dampak yang dimunculkan dari program-program strategis yang dilakukan dan disiapkan oleh pemerintah daerah. Sasaran strategis yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pendidikan. Sasarannya kurang lebih meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran, meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dalam LKPJ disampaikan tentang capaian indikator ekonomi makro, antara lain data pertumbuhan ekonomi, data kemiskinan dan pengangguran, data rasio kesempatan kerja, dan data IPM yang bersumber dari data BPS. Sedangkan untuk data tentang capaian kinerja meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak kami temukan. Begitu pula dengan data tentang peningkatan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan. Sehingga kami belum dapat mengukur seberapa besar dampak pembangunan di ruang peningkatan kualitas hidup masyarakat terhadap capaian-capaian yang dicapai pada tahun anggaran 2020. Sasaran strategis yang ketiga, meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sasarannya melalui menurunnya angka asusila masyarakat, menurunnya pergesekan friksi antar dan internal umat beragama. Dalam LKPJ tersebut tidak disampaikan data tentang menggambarkan tentang capaian penurunan angka asusila dan pergeseran friksi antar internal umat beragama. Sasaran strategis yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul serta menambah daya saing. Sasarannya kurang lebih meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan, meningkatnya ketahanan pangan, kesediaan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup, dan kemajuan dan kemandirian desa. Pada sasaran di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini, kami tidak menemukan data dan informasi yang terkait dengan capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan. Apa saja sektor unggulan yang diintervensi oleh pemerintah dan bagaimana hasil capaian pertumbuhan ekonomi dari peningkatan sektor-sektor unggulan tersebut. Kami merekomendasikan dalam LKPJ ke depan, pemerintah daerah harus bisa menyampaikan data-data terkait dengan program unggulan apa saja yang diintervensi dan bagaimana dampak terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon. Sehingga kami dapat mengevaluasi tentang capaian dan outcome dari APBD tahun 2020 dalam LKPJ Bupati Cirebon di masa yang akan datang. Secara umum, terkait dengan penyajian dalam LKPJ, DPRD merekomendasikan agar tabel capaian, narasi, informasi, dan ukuran-ukuran keberhasilan dapat disampaikan lebih baik lagi. Kami memaklumi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari pengaruh pandemi virus disease 2019, COVID-19, yang tidak kunjung usai dan secara nyata berdampak pada sektor-sektor kehidupan sosial, budaya, agama, perekonomian, pariwisata, investasi, dan lainnya. Bahkan adanya refocusing anggaran sebagai imbas dari COVID-19 yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja capaian yang telah direncanakan pada tahun 2020. Kemudian kita masuk ke capaian kinerja keuangan daerah. Capaian kinerja keuangan daerah tahun 2020 secara umum terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan sajian dalam laporan keterangan pertanggungjawaban, target pendapatan pemerintah Kabupaten Cirebon, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 3,8 triliun dan dapat direalisasikan sebesar 3,2 triliun atau mencapai sebesar kurang lebih 84%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 4 triliun, maka terjadi penurunan penerimaan sebesar 766 miliar atau 19,08%.
Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, lain-lain pendapatan yang sah realisasinya hanya mencapai 50%, berkurang secara drastis dari tahun 2019. Kedua, berdasarkan sajian dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dianggarkan sebesar 4,14 triliun dan dapat direalisasikan 3,23 triliun atau mencapai 78%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 4,025 triliun, maka terjadi penurunan sebesar 790 miliar atau 19,6%. Berdasarkan sajian dan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, realisasi pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 287 miliar dan dapat direalisasikan 288 miliar atau mencapai 100,35%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 300 miliar, maka terjadi penurunan sebesar 11 miliar atau 3,7%. Yang terakhir, terkait dengan sistem penyajian laporan, DPRD Kabupaten Cirebon menilai bahwa LKPJ Bupati Cirebon perlu disempurnakan dengan analisis. Satu, penyajian data harus lebih kuantitatif, format penyajian untuk pengukuran indikator kinerja OPD dan sinergitas program antar OPD harus disampaikan secara seragam agar menggambarkan kinerja pemerintah secara umum dan tidak perlu menyampaikan permasalahan-permasalahan utama dan solusi aplikatif yang lebih terukur. Kemudian bagian terakhir, rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 terkait urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang pertama, di bidang pekerjaan umum, DPRD mendukung rencana peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan jalan baru secara bertahap dan berkesinambungan dalam mengatasi pembangunan jalan dan jembatan. Karena adanya peningkatan lalu lintas harian, karena adanya jenis kendaraan yang melintas melebihi kapasitas dan saluran yang diperlukan tidak sesuai dengan fungsinya, serta diperlukannya pengembangan kewilayahan. Kemudian merekomendasikan untuk melakukan pembangunan saluran-saluran baru untuk pemeliharaan drainase secara rutin dan berkesinambungan. Merekomendasikan untuk pemeliharaan rutin jalan dilakukan hanya untuk kondisi mantap, baik, dan sedang. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi terkait aturan-aturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon. Melaksanakan secara berkala pembangunan daerah ruang milik jalan dan pemeliharaan alat-alat uji laboratorium, mendukung dilakukan peningkatan pembangunan sumber daya air dan irigasi tersier, mendukung tersusunnya master plan jaringan irigasi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal. Dalam hal ini Kementerian PUPR dan Dinas PU dan SDA di Provinsi Jawa Barat terkait dalam penanganan banjir dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Cirebon. Melakukan normalisasi pengangkatan sampah dan sodetan sungai, pengadaan sarana penanganan banjir, serta sosialisasi aturan penggunaan sepadan sungai kepada masyarakat. Yang kedua, Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mendukung perlunya pemahaman kesadaran tentang pengembangan sistem perumahan yang layak huni, mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020, meningkatkan sosialisasi bantuan rupiah lahu dan penyerahan PSU, serta penerbitan peraturan Bupati Cirebon tentang penyerahan aset PSU perumahan dan pengembangan dari pengembangan kepada pemerintah daerah. Kemudian Dinas Pendidikan mengusulkan penambahan tenaga PNS untuk mengisi kekurangan tenaga guru yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian meningkatkan prasarana gedung sekolah, laboratorium perpustakaan, dan sarana olahraga di sekolah. Kemudian mendorong meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
agar memenuhi standar kompetensi nasional. Kemudian meningkatkan mutu dan jumlah sarana pendidikan, mendorong kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji, meningkatkan fungsi komite sekolah, dan merekomendasikan untuk wajib belajar 12 tahun agar kita bisa memastikan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Cirebon ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk Dinas Kesehatan, alokasi dana bantuan operasional kesehatan perlu dikuatkan untuk tindakan preventif dan Dinas Kesehatan agar melakukan pengawasan yang lebih ketat. Dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID di Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor harus terus melakukan sosialisasi dan bisa membuat sistem pelaksanaan dan penyelesaian persoalan masalah COVID-19 dengan lebih baik lagi dan lebih prudent. Kemudian mengusulkan kembali kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020, RSUD Arjawinangun agar mengusulkan kembali pada tahun 2021 untuk pembangunan fisik gedung rumah sakit termasuk gedung MCU dan ICU, karena pada tahun 2020 hanya terserap 39%. Kemudian RSUD Walet sebagai lokus kegiatan dan RS pendidikan utama terakreditasi diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan, administrasi, perawat, dan pelayanan dokter. Kemudian yang berikutnya, Dinas Sosial mengusulkan kembali kegiatan tahun 2020 dan perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang mampu mengoperasionalisasi kegiatan-kegiatan di tingkat desa, kecamatan terkait dengan bantuan-bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan lebih tepat dampak, agar harapan-harapan kita dalam penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan harapan. Kemudian terkait dengan Distrik Capil, pelayanan EKTP yang hari ini hanya mampu untuk 1.200 sampai 1.500 per harinya diharapkan dapat ditingkatkan sampai dengan 3.000 KTP per hari. Sistem aplikasi Sintren sudah beroperasi sangat baik, Distrik Capil sudah mulai mensinergiskan data penduduk, kami apresiasi. Kemudian kami merekomendasikan dinas yang sedang menyusun pola distribusi EKTP yang bekerja sama dengan pihak ketiga agar dikaji lebih mendalam lagi agar sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ada income yang direncanakan sebesar 12.000 kepada pemerintah daerah atau kepada pihak ketiga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dinas Tenaga Kerja untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar mengusulkan kembali kegiatan tahun 2020 yang direfocusing, kemudian perlu adanya pembangunan gedung BLK agar lebih berkualitas lagi dan lebih produktif lagi. Kami berharap gedung-gedung BLK yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang optimal, pelatihan vokasi dan peningkatan capacity building masyarakat anak muda Kabupaten Cirebon, sehingga BLK benar-benar bisa menempatkan sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk Dinas Lingkungan Hidup, kami sangat merekomendasi kegiatan-kegiatan 2020 yang terefocusing untuk dianggarkan kembali, memastikan lahan TPA Kubang Delek bisa dioperasionalisasikan tahun 2022 dengan cara memastikan tahun ini take over pengadaan lahan selesai dan sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik. Kemudian untuk DPMD, perlu menyusun indeks desa membangun lebih detail lagi, perlu penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat RT dan RW, perlu meningkatkan manajemen BUMDes, perlu mengoptimasi koordinasi
dengan Bapelitbangda dan pembinaan dan pengawalan arah perencanaan pembangunan desa untuk sinergitas pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Perlu intensitas pembinaan berkelanjutan terkait dengan intervensi dan legalitas aset desa dan pemanfaatannya. Bila perlu, koordinasi persuasif terkait hasil pemanfaatan aset desa, khususnya bengkok agar dimasukkan dalam APBDes sebagai pendapatan asli desa. Perlu mekanisme yang seragam terkait pengelolaan aset desa. Dalam alokasi ADD perlu dimasukkan pos anggaran untuk pengamanan aset desa dalam bentuk sertifikasi aset desa. Perlu kolaborasi yang terukur dan antara desa dengan kecamatan dan DPMD. Yang terakhir, pengaturan dan pembinaan kepada calon PUU dan PUU serta perangkat desa terkait dengan mekanisme bongkar pasang perangkat desa yang selalu membuat gaduh ketika pasca pemilihan PUU serentak di Kabupaten Cirebon. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, kami merekomendasikan peningkatan peran fungsi PPID. Kemudian perlu penyiapan tenaga IT sesuai dengan kemampuan anggaran untuk optimalisasi Smart City, menyusun mekanisme baku dan komunikasi intent dalam proses pengumpulan data dari OPD sebagai penjabaran fungsi wali data kepada produsen data. Baik bentuk pembinaan, format data, sampai konsep penyampaian datanya agar Kabupaten Cirebon ke depan memiliki satu big data yang menjadi acuan untuk seluruh OPD dalam membuat kebijakan dan melaksanakan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Diskominfo diharapkan bisa menjadi leading sektor dalam menginisiasi penyusunan aplikasi pelayanan publik yang integratif. Kemudian yang berikutnya, DPMP TSP, kami merekomendasikan kegiatan kerjasama yang intens antara pengusaha besar, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah terkait dengan kolaborasi pentahelik. Kami ingin memastikan perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Cirebon beserta kepentingan-kepentingan bisnis swasta dan pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat diintegrasikan dalam satu pola pembangunan yang integratif. Kemudian optimalisasi penyederhanaan prosedur perizinan agar lebih tepat, mudah, dan murah sehingga investasi dapat didorong untuk memastikan banyak penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan akan lebih mudah lagi. Kemudian perlu adanya fasilitas koordinasi penanaman modal baik antar wilayah kecamatan maupun dinas dan terwujudnya pelayanan izin yang prima. Di sektor kebudayaan, kami merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk pertama, mengembangkan dan menginventarisasi destinasi-destinasi unggulan untuk dipastikan program intervensi integratif antara pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten benar-benar dapat mendorong pembangunan destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, merekomendasikan seni dan budaya didorong sebagai salah satu magnetasi pariwisata di Kabupaten Cirebon agar pariwisata di Kabupaten Cirebon memiliki defisiensi yang jelas sehingga kita punya magnet yang kuat di dalam menarik para wisatawan ke Kabupaten Cirebon. Berikutnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kami merekomendasikan untuk peningkatan minat pada buku dan budaya membaca di Kabupaten Cirebon. Layanan perpustakaan keliling yang menjangkau semua wilayah, membangun kesepahaman tentang penyelenggaraan kearsipan, dan menetapkan prosedur sistem keamanan kearsipan yang lebih baik. Kemudian, untuk Dinas Pertanian, kami merekomendasikan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kelangkaan dan distribusi pupuk yang tidak merata. Maksud kami pupuk bersubsidi yang tidak merata. Solusi ini perlu dicari agar petani di Kabupaten Cirebon
tidak merasa kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan jatah yang harusnya mereka dapatkan dari pembagian pemerintah pusat. Kemudian kami merekomendasikan terbukanya akses pasar untuk hasil-hasil pertanian. Jangan sampai ketika panen raya terjadi di Kabupaten Cirebon, HPP gabah yang seharusnya 4.200 turun menjadi 3.500 karena petani tidak bisa mengakses pasar. Pemerintah daerah harus memastikan Bulog bisa menyerap semua produksi gabah petani, dalam hal ini beras petani, agar petani di Kabupaten Cirebon bisa menjadi makmur dan sejahtera. Terkait Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kami merekomendasikan Dinas harus mulai menyediakan shelter-shelter pedagang kaki lima agar bisa dikoordinasikan dan tidak tumpah di jalan-jalan protokol. Kami merekomendasikan pemberdayaan industri kecil dan menengah UMKM karena hampir 70% tenaga kerja di Kabupaten Cirebon ada di sektor informal. Kami sangat merekomendasikan pemerintah memastikan sasaran strategis terhadap pengembangan UMKM melalui perbaikan kualitas daya saing produk, pembukaan pasar, kemudian fasilitas produksi menjadi hal-hal yang harus diprioritaskan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kami berharap UMKM menjadi solusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Cirebon. Kemudian terkait dengan Sekretariat Daerah, kami merekomendasikan batas wilayah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon diselesaikan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian bagian organisasi, kami merekomendasikan untuk mempersiapkan konsep pola yang lebih terukur terkait dengan Surat Edaran Kemendagri nomor 130 perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah agar kinerja birokrasi bisa lebih dioptimalkan. Kemudian menyusun regulasi yang kuat dalam mendukung profesionalisme dan kinerja ASN untuk menyikapi transformasi jabatan struktural ke fungsional. Kami merekomendasikan juga bagian organisasi bekerja sama dengan Bapelitbangda dan Diskominfo untuk membuat regulasi, standar operasi prosedur, dan mekanisme pengumpulan data dari perangkat daerah yang lebih integratif. Sehingga kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari kinerja OPD dapat diselaraskan dan mudah diukur keberhasilannya, dan menurut kami hal ini sangat menunjang kinerja pemerintah secara umum. Kemudian kami merekomendasikan kepada bagian pemerintahan untuk memastikan kepada Dinas DPMD dalam penanganan pemerintah desa lebih fokus arah pembangunannya sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati sebagai leader utama dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Kami berharap pembangunan yang dilaksanakan di desa benar-benar bisa inline, bisa sinergis dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh sektoral, dalam hal ini dinas-dinas yang ada di Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk Bapelitbangda, kami mendorong untuk pengembangan penelitian dan riset untuk memastikan semua kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pak Bupati sebagai kepala daerah berdasarkan hasil riset dan penelitian, berdasarkan data komparatif yang ada di lapangan. Kami berharap kualitas kebijakan maupun kualitas anggaran yang disusun benar-benar berkualitas dan benar-benar terkait langsung dengan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami juga merekomendasikan Bapelitbangda untuk mengambil opsi sebagai leading sektor atas kinerja seluruh OPD. Bapelitbangda harus bisa menjadi alat ukur yang pasti, harus menjadi alat ukur yang integratif, karena
hampir seluruh turunan dari RPJMD atas visi misi sasaran strategis, uraiannya diawali dari narasi-narasi yang disusun oleh teman-teman Bapelitbangda. Yang berikutnya, optimalisasi integrasi pembangunan dari berbagai sumber dana sektoral, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kami berharap Bapelitbangda mampu mengkonsolidasikan semua sumber-sumber keuangan yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program-program yang disusun oleh Bapak Bupati sebagai kepala daerah dapat operasional, dapat dilaksanakan, dan ujung-ujungnya dapat memastikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kemudian terkait dengan Kes Bangpol, kami merekomendasikan penyampaian persepsi terkait indikasi ciri latar belakang radikalisme dan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Kami ingin memastikan Kes Bangpol dapat mengkonsolidasikan seluruh Forkominda untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik. Karena akhir-akhir ini geng motor yang suka menggunakan senjata tajam dan celurit sudah mengganggu keresahan masyarakat. Satpol PP juga harus bisa dikonsolidasikan oleh teman-teman Kes Bangpol untuk memastikan kondusivitas ini. Kemudian BKPSDM, kami mensupport BKPSDM untuk memastikan potensi ASN dan jenjang pendidikan dapat memastikan the right man on the right job. Mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan merit system dan pembatasan penilaian selektif terkait pembiayaan perbankan oleh ASN. Maksudnya jangan sampai gaji ASN habis digadaikan untuk pihak perbankan karena akan mengganggu kinerja ASN secara keseluruhan. Kemudian BKD, kami mendorong penguatan pengelolaan nilai investasi aset produktif terkait dengan pemanfaatan aset yang diharapkan pengelolaan aset produktif bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. BKD perlu fokus percepatan inventarisasi dan keamanan aset sebagai bagian dari pengelolaan aset, termasuk aset di pemerintahan desa. Kemudian untuk BPBD, pemerintah daerah harus membangun koordinasi dengan instansi yang berwenang terkait dengan penanganan bencana alam, agar bencana alam di daerah Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan baik, salah satunya melalui early warning system terkait dengan penanganan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu menyusun desain tentang penanggulangan banjir di Kabupaten Cirebon, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak hanya menjadi pemadam kebakaran ketika bencana terjadi. Kami berharap penanggulangan bencana mampu menyusun solusi-solusi terkait dengan banjir yang ada di beberapa titik yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Banjir di Gunung Jati, banjir di Susukan, banjir di Walet, Gunung Sari, Mekarsari, dan banjir di sekitar daerah aliran sungai Pisanggarum. Kemudian BPBD mampu berkoordinasi baik dengan Dinas Kesehatan terkait dengan penanggulangan pasca COVID-19. Dan kami berharap COVID-19 segera selesai dari Kabupaten Cirebon. Kemudian yang terkait dengan kewilayahan, kami berharap pemerintah daerah mampu mengoptimalisasi peran kecamatan dalam pembinaan dan pemberdayaan pemerintah desa. Bekerja sama kolaboratif dengan DPMD dalam pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas budaya kerja dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat desa. Meningkatkan peran dan kewenangan kecamatan menjadi hal yang vital, karena camat adalah penguasa wilayah yang harus diminta pertanggungjawabannya terkait dengan kemajuan dan kemanjuran pembangunan di wilayahnya. Oke, yang terakhir kesimpulan. DPD Kabupaten Cirebon telah melakukan kajian evaluasi dan masukan dari pakar serta masyarakat Kabupaten Cirebon tentang penilaian beberapa dinas yang belum terlalu
signifikan mendukung visi dan misi Bupati Cirebon yang kami berharap ke depan seluruh dinas harus fokus terhadap pencapaian indikator-indikator misi, visi, dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Usulan perubahan tentang peraturan daerah RPJMD menjadi pintu masuk yang bisa sama-sama kita gunakan untuk memastikan ukuran-ukuran tentang capaian kinerja menjadi dasar bagi setiap UPD dalam menyusun program dan kebijakan. Kami berharap rekomendasi dan catatan penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan masukan yang bisa digunakan oleh teman-teman pemerintah daerah untuk memastikan di sisa pembangunan Kabupaten Cirebon 3,5 tahun ke depan dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih produktif lagi. DPRD Kabupaten Cirebon telah memberikan beberapa catatan penting dan rekomendasi, dan kami harap bisa diserap oleh pemerintah daerah, dan teman-teman pemerintah daerah tetap fokus pada program prioritas dan program unggulan yang sesuai dengan visi pembangunan Bapak Bupati. Kami berharap sinergitas antara kami di DPRD sebagai lembaga penyusun kebijakan, pengawasan, dan penganggaran bisa benar-benar bersinergi dengan kepentingan pemerintah daerah. Demikian rekomendasi dan laporan dari LKPJ Bupati tahun 2020, mudah-mudahan membawa banyak keberkahan untuk Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD yang telah membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020. Perlu kami informasikan bahwa rekomendasi DPRD termaksud merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan DPRD nomor 4 tahun 2020 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 April 2021. Selanjutnya, untuk melengkapi rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Cirebon sehubungan dengan telah disampaikannya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang saya hormati seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan yang saya hormati pimpinan politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM, insan pers, dan hadirin para undangan sekalian yang saya cintai. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahmi untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan dan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cirebon. Salawat serta salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita
Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan atas prihatin atas apa yang kita alami, yaitu wabah virus COVID-19 yang menimpa bangsa kita sudah lebih dari setahun, dan di Kabupaten Cirebon tidak sedikit menelan korban jiwa. Dampak imbas musibah COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor kehidupan sosial, budaya, agama, perekonomian, pariwisata, investasi, dan lain-lain. Termasuk banyak juga program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maupun adanya refocusing anggaran sebagai imbas dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, memerlukan dukungan dan penanganan yang serius dari semua pihak untuk mencegah dampak yang lebih parah dan penyebarannya. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi Sinovac kepada semua unsur medis, aparatur, dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Di samping harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker, cuci tangan, dan pakai sabun, dan menjaga jarak, diharapkan kepada jajaran pemerintah dan jajaran musbida dan seluruh unsur masyarakat untuk tetap mendukung dan tetap bersinergi dan berkoordinasi serta bersiaga dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Diharapkan pula kita bersama-sama menjaga stamina, kesehatan, dan imunitas, serta yang tak kalah penting harus tetap berdoa dan berusaha serta tawakal. Yakin bahwa ini semua akan segera selesai berlalu dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan, musibah wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga sektor-sektor kehidupan sosial, budaya, agama, perekonomian, pariwisata, dan investasi bisa pulih kembali. Hadirin undangan yang berbahagia, kami juga ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Begitu pula kepada para pimpinan partai politik, pimpinan dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, serta ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama Kabupaten Cirebon, dan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan daerah untuk mengarah Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, organisasi kemasyarakatan, komunitas, LSM, dan insan pers atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai program kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan atas rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon akhir tahun anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LPJ kepada DPRD. Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap keterangan pertanggungjawaban Bupati adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap hasil kinerja yang telah kita capai selama 1 tahun anggaran. Anggaran yang kita belanjakan pada tahun 2020 tentu harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya merupakan bukti pembelanjaan saja, namun juga dengan pembuktian apa yang saja yang dibelanjakan sesuai tidak dengan rencana yang akan dibelanjakan, bermanfaat atau tidak yang dibelanjakan, hingga sesuai tidak sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh dari belanja yang dimaksud. Apresiasi dan ucapan terima kasih atas kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban KPJ Bupati yang akan kami tindak lanjuti untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
program prioritas meningkatkan kualitas pendidikan yang tadi dikemukakan oleh Ketua Dewan, bahwa peningkatan kualitas pendidikan, bahwa perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur, pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas lingkungan, dan penanganan kemiskinan, insya Allah akan kami genjot pelaksananya di tahun 2021 dan 2024, dan sarapan strategis Cirebon yang berbudaya, peningkatan kualitas derajat pendidikan dan kesehatan, dan penanganan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan produktivitas Kabupaten Cirebon akan kita optimalkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuki acara rapat Paripurna DPRD pembentukan pansus pembahasan raperda. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 15 April 2021 diputuskan bahwa pembahasan terhadap 5 raperda akan dilaksanakan oleh panitia khusus 1 sampai dengan 4 yang akan dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD sekarang ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan rapat Paripurna DPRD yang terhormat. Apakah pembentukan panitia khusus 1 sampai dengan 4 pembahasan raperda dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat Paripurna DPRD yang terhormat. Berikutnya, untuk susunan personalia panitia khusus 1 sampai dengan 4 pembahasan raperda dibacakan nama-nama anggota pansus sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua Teguh Wisnu Merdeka dipersilakan. Susunan personalia pansus panitia khusus 1. 1. Raden Hasan Basori SE MSI fraksi PKB. 2. Pandi SE fraksi PKB. 3. Haji Amena SE fraksi PDI Perjuangan. 4. Abdurrahman fraksi PDI Perjuangan. 5. Diah Irwani Indriati SPDI fraksi Partai Golkar. 6. Rosihan Rusmana fraksi Partai Golkar. 7. Haja Eriati fraksi Partai Gerindra. 8. Muhammad Gofur Akbar fraksi Partai Nasdem. 9. Suryanti fraksi Partai Nasdem. 10. Nurholis SPDI fraksi PKS. 11. Tarseni fraksi Partai Demokrat. Bidang garapan pansus 1. 1. Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan DPD. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 dengan dikoordinatori oleh Haji Muhammad Lutfi, MSI. Susunan personalia panitia khusus 2. 1. Mat Soleh, fraksi PKB. 2. MH Sahirul Alam SPDI, fraksi PKB. 3. Haji Tanun Hidayat, fraksi PKB. 4. Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan. 5. Rohayati AMD, fraksi PDI Perjuangan. 6. Yayat Hidayat ST, fraksi Partai Golkar. 7. Raden Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra. 8. Haji Sofwan ST, fraksi Partai Gerindra. 9. Titi Sumanti, fraksi Partai Nasdem. 10. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. 11. Haji Junedi ST, fraksi PKS. 12. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat. Bidang garapan pansus 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
tahun 2019-2024 dengan dikoordinatori oleh Dr. Andes Haji Subhan. Susunan personalia panitia khusus 3. 1. Dr. Hajah Hanifah MA, fraksi PKB. 2. Haji Darusa SH, fraksi PKB. 3. Carila Rohandi SE, fraksi PDI Perjuangan. 4. Sahril Romadoni SE, fraksi PDI Perjuangan. 5. Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar. 6. Haji Hanafi SHMH, fraksi Partai Golkar. 7. Haji Mulus Trisla Ageng SE, fraksi Partai Gerindra. 8. Haji Hermanto SH, fraksi Partai Nasdem. 9. Dr. Hajah Tati Suhaiti, fraksi Partai Nasdem. Nova Fikrotu Sofia, LC, fraksi PKS. 11. Muklisin Alahuddin SHMH, fraksi Partai Demokrat. Bidang garapan Pansus 3. 1. Rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 yang dikoordinator oleh Teguh Rusana Merdeka SH. Susunan personalia panitia khusus 4. 1. Hajah Ismiatul F. Yusuf B. Pom MPA, fraksi PKB. 2. Haji Mahmudi SPDI, fraksi PKB. 3. Aan Setiawan SSI PD, fraksi PDI Perjuangan. 4. Yoga Setiawan SE, fraksi PDI Perjuangan. 5. Siska Tarina SHMH, fraksi Partai Golkar. 6. Sofatila SH, fraksi Partai Gerindra. 7. Hajah Nana Kencanawati SPD, fraksi Partai Gerindra. 8. Asep Jenudin Budiman, fraksi Partai Nasdem. 9. Ahmad Fawas STP, fraksi PKS. 10. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan, fraksi PKS. 11. Herianto ST, fraksi Partai Demokrat. 12. Mamat Surahmat, fraksi Partai Demokrat. Bidang garapan Pansus 4. 1. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 yang dikoordinatori oleh Pak Rudiana SE. Terima kasih. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus 1 sampai dengan 4. Skor ada sambil mendengarkan aja, mungkin sekalian kita skor untuk menentukan pimpinan Pansus 1 sampai dengan 4. Skor 5 menit ya. Terima kasih.
Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, skor kami cabut. Rapat paripurna DPRD kami buka kembali. Kepada perwakilan dari masing-masing pansus 1 sampai dengan 4 dipersilakan untuk melaporkan hasilnya. Pansus 1. Belum siap. Yang sudah siap. Pansus 2. Belum siap. Belum siap. Sekretaris pansus 1. Enggak, ini aja, pimpinan pansusnya saja. Atau Pinjemin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personil panitia 1 PAN 1A. Susunan personalia 1 R. Hasan 1 Ketua Diah Indriawati SPDI dari fraksi Golkar. Wakil Ketua Pandi dari fraksi PKB. Sekretaris Abdurrahman dari PDI Perjuangan, anggota R. Hasan Basori, anggota Hajah Amanah dari fraksi PDI Perjuangan, Rosihan Rusmana dari fraksi Golkar sebagai anggota, Hajah Eliati dari fraksi Gerindra, Muhammad Gofur Akbar dari fraksi Nasdem, Suryanti dari fraksi Nasdem sebagai anggota, Nurholis dari fraksi PKS sebagai anggota, Tarseni dari fraksi Demokrat sebagai anggota. Bidang garapan PAN 1 adalah 1. Rencana Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD. Kedua, rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Mudah-mudahan dalam pansus ini kita berjalan dengan lancar dan kondusif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, untuk pelapor pansus 2. Tulen pansus 2, sekretaris siapa? Pansus 2. Belum siap. 3. Pansus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 2. Ketua Haji Junedi ST,
Wakil Ketua Munawir SH dari fraksi Nasdem, saya ulangi, Ketua Haji Junaidi ST fraksi PKS, Wakil Ketua Haji Munawir SH fraksi Nasdem, MH Syahrul Alam sekretaris fraksi PKB, anggota Mat Saleh fraksi PKB, Haji Kanu Hidayat fraksi PKB, Haji Mustafa SH fraksi PDI Perjuangan, Rohayati AMD fraksi PDI Perjuangan, Yayat Hidayat ST fraksi Partai Golkar, Raden Cakra Suseno SH fraksi Partai Gerindra, Haji Sofwan ST fraksi Partai Gerindra, Haji Mahmud Jawa SH fraksi Partai Demokrat. Kita anggarakan Pansus 2 rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. 2. Rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelapor Pansus 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Panitia Pansus 3. Ketua Bapak Haji Hermanto SH, Wakil Ketua Bapak Muhlisin Nalahuddin SH.MH, Sekretaris saya sendiri, anggota Bapak Haji Darussa SH dari fraksi PKB, kemudian Bapak Carila Rohandi SE dari fraksi PDI Perjuangan, selanjutnya Bapak Syahril Romadoni SE dari FPDI Perjuangan, selanjutnya Bapak Anton Maulana STMM dari fraksi Partai Golkar, selanjutnya Bapak Hanafi SHMH dari fraksi Partai Golkar, selanjutnya Bapak Haji Mulus Trisla Ageng SE dari fraksi Partai Gerindra, selanjutnya Ibu Dr. Anda Hajah Tati Suhaiti dari fraksi Partai Nasdem, kemudian Ibu Nova Fikrotus Sofiah LC dari fraksi Partai PKS. Demikian susunan Pansus 3 dengan bidang garapan. Yang pertama adalah rancangan perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Yang kedua adalah rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lapor Pansus 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 4. Pertama, Bapak Haji Kiai Mahmudi SPDI sebagai Ketua. Asep Zainuddin Budiman dari fraksi Nasdem sebagai Nasdem menjadi wakil ketua. Dr. Andes Muhammad Ridwan dari fraksi PKS sebagai sekretaris. Adapun anggota-anggotanya, yang pertama Hajah Ismiatul Yusuf dari fraksi PKB, kemudian Aan Setiawan SSI dari fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota, Yoga Setiawan SE dari fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota, Siska Karina SHMH dari fraksi Golkar sebagai anggota, Sofatilah SH dari fraksi Gerindra sebagai anggota, Hajah Nana Kencadawati SPD dari fraksi Gerindra sebagai anggota, Ahmad Fawas STP dari fraksi PKS sebagai anggota, Herianto ST dari fraksi Demokrat sebagai anggota, dan Mehmet Surahmat dari fraksi Demokrat sebagai anggota. Bidang garapan Pansus 4, 1. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Yang kedua, rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai tahun 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya susunan personalia keempat panitia khusus dan pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh sekretaris DPRD. Dipersilakan. Bismillah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk panitia khusus untuk membahas, meneliti, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut. Susunan personalia panitia khusus 1. Diah Irwani Indriati SPDI, Ketua. 2. Pandi SE, Wakil Ketua. 3. Abdurrahman, Sekretaris.
4. Raden Hasan Basori SE MSI, anggota. Hajah Amanah SE, anggota. 6. Rosihan Rusmana, anggota. 7. Hajah Eryati, anggota. 8. Muhammad Gofur Akbar, anggota. 9. Suryanti, anggota. 10. Nurholis SPDI, anggota. 11. Tarseni, anggota. Bidang garapan Pansus 1. 1. Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 sampai 2024. Susunan personalia Panitia Khusus 2. 1. Haji Junaidi ST, Ketua. 2. Munawir SH, Wakil Ketua. 3. MH Sahirul Alam SPDI, Sekretaris. 4. Mad Saleh, anggota. 5. Haji Tanung Hidayat, anggota. 6. Haji Mustafa SH, anggota. 7. Rohayati AMD, anggota. 8. Yayat Hidayat ST, anggota. 9. Raden Cakra Suseno SH, anggota. 10. Haji Sopwan ST, anggota. 11. Titi Sumanti, anggota. 12. Haji Mahmud Jawa SH, anggota. Bidang garapan Pansus 2. 1. Rancangan Perda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 sampai 2024. Susunan personalia Pansus 3. 1. Haji Hermanto SH, Ketua. 2. Mokhlisin Nalahuddin SHMH, Wakil Ketua. 3. Dr. Hajah Hanifah MA, Sekretaris. 4. Haji Darusa SH, anggota. 5. Jarila Rohandi SE, anggota. 6. Sahrul Romadoni SE, anggota. 7. Anton Maulana STMM, anggota. 8. Haji Hanafi SHMH, anggota. 9. Haji Mulus Trisla Ageng SE, anggota. 10. Dr. Anda Hajah Tati Suhaiti, anggota. 11. Nova Fikrotus Sofiah LC, anggota. Bidang garapan Pansus 3. 1. Rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 sampai 2024. Susunan personalia Pansus 4. 1. Haji Mahmudi SPDI, Ketua. 2. Asep Jainuddin Budiman, Wakil Ketua. 3. Dokranes Haji Muhammad Ridwan, Sekretaris. 4. Hajah Ismiatul F. Yusuf Bekom, MPA, anggota. 5. Aan Setiawan SSI, anggota. 6. Yoga Setiawan SE, anggota. 7. Siska Karina SHMH, anggota. 8. Sofatilah SH, anggota. 9. Hajah Nana Kencanawati SPD, anggota. 10. Ahmad Pawats STP, anggota. 11. Herianto ST, anggota. 12. Mamat Surahmat, anggota. Bidang garapan Pansus 4. 1. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Tamliyah. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu menampung usul, pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan Pansus. B.
menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana di diktum kedua adalah sebagai berikut dan seterusnya. Keempat, panitia khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon kepada pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelima, masa kerja panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 19 April 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani dan belum dicap. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Haji Muhammad Lutfi, MSI, Koordinator Pansus 1. 2. Rudiana SE, Koordinator Pansus 4. 3. Teguh Rusiana Merdeka SH, Koordinator Pansus 3. 4. Dr. Anes Haji Subhan, Koordinator Pansus 2. Kedua, tugas koordinator panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu mengkoordinasikan usul, pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Mengkoordinasikan penyelesaian segala pembahasan permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 1. 1. Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas rancangan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai 2024. B. Bidang garapan Pansus 2. 1. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai 2024. C. Bidang garapan Pansus 3. Rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. D. Bidang garapan Pansus 4. 1. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Keempat, masa kerja koordinator panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut
menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Sumber pada tanggal 19 April 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum dicap dan belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus 1 sampai dengan 4, pembahasan raperda dan naskah rancangan keputusan DPRD mengenai pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan raperda Kabupaten Cirebon. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan raperda yang akan dikaji dan dibahas oleh panitia khusus 1 sampai dengan 4 yang dijadwalkan mulai hari ini tanggal 19 April 2021. Kami ucapkan selamat bekerja kepada panitia khusus 1 sampai dengan 4 dan tim raperda eksekutif yang akan membahas ke-6 raperda dimaksud. Semoga Pansus 1 sampai dengan 4 dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga raperda yang dihasilkan dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang hormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 dan pembentukan pansus pembahasan raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir, di antaranya 1. Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 2. AKBP Muhammad Andre, SSI dan YMC, Pelopor Satbrimobda Jabar. 3. Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ramil Sumber, mewakili Dandim 0620 Cirebon. 4. Kompol Tutu M. SH Kasat Sabara, mewakili Kapolresta Cirebon. 5. Letu Laut Asep Saipudin dan Satposal Lang, mewakili Danlan Nang Cirebon. 6. Letda CPM Yulmin Pak Idik, mewakili dan Denpom 3 Cirebon. 7. Abdul Hakim, mewakili Kepala Pengadilan Agama Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-8 masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.